Perkenalkan, kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang forecasting nilai tukar mata uang negara Kanada dengan rupiah. Yang beranggotakan itu dengan saya sendiri, Candy Sinta Valencia dengan NPM 6031901123 dan Evata Gloria dengan NPM 6031901130. Pertama-tama, saya akan menjelaskan tentang sejarah singkat. Kanada adalah negara ekonomi terbesar ke-10 di dunia. Ini berbatasan dengan ekonomi terbesar di dunia, dan kedua negara mengacu pada mata uang mereka sebagai dolar. Dolar Kanada sedikit kurang berharga daripada dolar Amerika, dan nilai tukar pada tanggal 5 Juli 2017 adalah 1 CAD sama dengan 0,77 USD. Dolar dibagi menjadi 100 sen secara lokal yang disebut sebagai sen. Namun, uang itu dihapus dari sirkulasi karena nilainya rendah. Gambar pada koin 1 dolar adalah loon, dan penduduk setempat mengacu pada koin sebagai loonie. CAD adalah mata uang kelima paling banyak dipesan di dunia, karena ekonomi negara yang stabil dan posisi berdaulat yang kuat. Diperkirakan sekitar 2% dari cadangan mata uang dunia ditahan dalam dolar Kanada. Sejarah dolar Kanada. Pada 1841, mata uang Kanada disebut sebagai pound Kanada dan bernilai 4 dolar AS. Pemerintahan Kekaisaran di London memberlakukan pound di semua koloninya. Tetapi penduduk lokal untuk mengasimilasi mata uang mereka dengan Amerika Serikat karena hubungan perdagangan yang erat. Antara 1841 dan 1871, beberapa keberpihakan dilakukan untuk merampingkan pound Kanada, pound sterling, dan dolar Amerika. Pada tahun 1871, Parlemen Kanada mengeluarkan tindakan yang menciptakan dolar Kanada selama Perang Dunia Kedua dengan nilai tukar adalah dolar Kanada 1,10 sama dengan dolar Amerika 1,00. Pada tahun 1960, nilai mata uang turun secara signifikan sebelum dipatok pada tahun 1962 dengan nilai tukar dolar Kanada 1,00 dan sama dengan 0,925 dolar Amerika Serikat. Negara Kanada menggunakan uang berbahan dasar plastik dengan kegunaan yang pertama, bertahan di mana saja dari 2 hingga 5 kali lebih lama daripada uang kertas dan berkinerja lebih baik dalam mesin penjual otomatis. Yang kedua, tidak menumpahkan sedikit tinta dan debu yang dapat menonaktifkan ATM tanpa membingungkan pembaca optik mereka. Yang ketiga, tetap bersih dan menjadi kurang kotor daripada uang kertas karena permukaan yang tidak berpori, tidak menyerap keringat, minyak tubuh, ataupun cairan. Dan yang terakhir, lebih kecil kemungkinannya untuk menyebarkan penyakit. Tujuan penelitian nilai tukar mata uang ini ditujukan untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah analisis kuantitatif bisnis. Selain itu, penelitian ini dilakukan untuk menghitung dan juga memperkirakan nilai tukar mata uang Kanada dan Indonesia untuk 1 minggu setelah data penelitian diakses, yaitu pada hari Jumat 4 Desember 2020. Dan juga untuk memperkirakan nilai dari harga emas dan minyak mentah pada 1 minggu kemudian yang diakses pada hari yang sama dengan pengaksesan data nilai tukar. Data yang kami dapatkan dari finance.yahoo.com, kami menggunakan 2 metode, yaitu yang pertama time series dan causal methods. Untuk time series kami menggunakan 3 model, yaitu yang pertama moving average, yang kedua exponential smoothing, dan yang ketiga trend projection. Pada metode moving average, kami memilih periode berjumlah 1, alasannya karena pemilihan periode yang kami inginkan adalah selama 1 minggu, dan data yang diambil merupakan data per minggu,
sehingga periode yang kami pilih adalah 1, dengan hasil MAD 0,256, MSE 1,541, dan MAPE sama dengan 5,169%, dengan next period 11,016. Metode selanjutnya adalah exponential smoothing dengan nilai alfa 0,3. Kami memilih nilai alfa tersebut karena menghasilkan hasil error yang terkecil. Perhitungan dari metode ini menghasilkan MAD sebesar 0,363, MSE sebesar 1,517, MAPE sebesar 5,67%, dan forecasting next period 10.924. Metode trend projection kami gunakan karena bertujuan untuk membangun sistem yang dapat memprediksi dengan cara pengimplementasian dan dapat diketahui melalui persamaan trend least square atau trend analysis. Perhitungan dari metode ini menghasilkan MAD 0,44, MSE 1,7, dan MAPE 0,06. Pada metode causal model, variabel yang kami gunakan adalah nilai tukar mata uang dolar Kanada dengan rupiah, harga emas, dan harga minyak mentah dalam 5 tahun terakhir. Perhitungan ini menghasilkan correlation coefficient 0,07 dan coefficient of determination 0,005. Interpretasi sederhana di sini menyimpulkan data dari nilai tukar, nilai emas, dan nilai minyak mentah dalam 5 tahun terakhir. Untuk nilai tukar pada bulan Juli 2016 dan Mei 2017 mengalami penurunan yang drastis. Kemudian sejak Juni 2017 mengalami perubahan naik turun kembali yang cukup stagnan hingga mengalami kenaikan kembali pada Desember 2020. Untuk nilai emas pada tahun 2015 mengalami penurunan yang cukup signifikan, namun sejak 2016 mengalami kenaikan dan penurunan kembali, dan sejak Juli 2019 mengalami kenaikan hingga Desember 2020. Untuk nilai minyak pada tahun 2015 mengalami penurunan, kemudian mengalami kenaikan kembali hingga Agustus 2018. Sejak November 2018 mengalami perubahan yang cukup stagnan. Sejak Maret 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan dan mengalami kenaikan kembali hingga Desember 2020. Analisis pengolahan data. Metode yang kami gunakan yang pertama adalah time series metode, yaitu penggunaan data masa lalu terhadap waktu untuk meramalkan hasil selanjutnya. Yang kedua adalah causal metode yang memiliki faktor-faktor selain waktu untuk mempengaruhi hasil selanjutnya. Dalam time series, kami menggunakan moving average, exponential smoothing, dan trend projection. Untuk metode forecasting terbaik, yaitu yang memiliki pengukuran error pada MAD, MSE, dan MAPE terkecil. Jadi setelah dibandingkan, kami memilih moving average karena memiliki nilai error terkecil. Untuk causal, correlation koefisiennya adalah 0,07. Artinya hubungan antara variabelnya yaitu nilai tukar, nilai emas, dan nilai minyak mentah memiliki hubungan yang kecil. Karena jika hasilnya di bawah 0,10, maka menunjukkan small effect. Jadi hubungannya hanya menjelaskan kurang dari 1% dari nilai total varians variabel yang terkait. Sedangkan hasil dari correlation of determination-nya adalah 0,005 yang menunjukkan besarnya varians dari satu variabel yang merupakan andil dari variabel yang lainnya. Kesimpulannya, Kanada merupakan negara ekonomi terbesar ke-10 di dunia. CAD atau dolar Kanada merupakan mata uang kelima paling banyak dipesan di dunia karena memiliki negara ekonomi yang stabil dan posisi berdaulat yang kuat. Berdasarkan data, kami dapat menyimpulkan yang pertama, nilai tukar mata uang Kanada dengan rupiah mengalami penurunan yang drastis pada bulan Juli 2016 dan Mei 2017. Kemudian sejak Juni 2017 mengalami kenaikan dan penurunan kembali yang cukup stagnan hingga nilai tukar rupiah mengalami kenaikan kembali pada Desember 2020. Yang kedua, pengolahan data yang kami ambil adalah metode time series dan causal. Dalam time series, kami menggunakan moving average, exponential smoothing, dan trend projection. Yang ketiga, untuk metode forecasting terbaik dalam time series adalah moving average karena memiliki hasil error yang terkecil. Yang keempat, dalam metode causal, correlation koefisiennya menunjukkan small effect, yang berarti hubungan antara variabelnya hanya menjelaskan sebagian kecil dari variabel-variabel yang terkait. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya.